Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rati grogi loh. Anu matur wonten ngarsanipun bapak-bapak. Malam ini saya sangat bangga, sangat bombong mongkok rasing manaku. Amargi ngaten. Jatisobo menika klebet dusun ingkang purba, desa purba. Sebelum Keraton Solo Kasunanan ada, di sini sudah ada desa ingkang loh subur, dan sudah ada seorang ulama. Desa ini dikepung oleh budaya Jawa lama yang masih menggunakan, menerapkan ngerasuk agami Buddha, termasuk desa dusun kelahiran kula Purbayan menika Buddha sedaya. Terbukti sampai sekarang di Lengloji itu ada vihara di sana. Pak D saya masih Buddha, Pak Le saya masih Buddha, Bapak saya Muhammadiyah. Jadi ini luar biasa Jatisobo ini. Sehingga pada waktu saya kuliah itu, malam itu saya mencoba berjalan dari Keraton Solo, itu berjalan ke Masjid Agung. Karena apa? Hanya nitik, namung nitik. Jarine ujaring mbok Takul Sinambiworo. Dhisik ono jati langka sing ayang-ayangi seboning kraton. Kula titik saking kraton. Jam 12 dalu jam atau jam 3 kula sampe. Ngelengaken salat wonten masjid. Saya itu hasrep, tentrem. Kula remen, seneng. Nah, ini adalah karunia besar Islam yang kemudian menjawa, membumi di Jatisobo. Di sini ada 3 rasa yang kemudian tidak bisa dihilangkan di desa Jatisobo ini. Rasa seneng, rasa tentrem, rasa langgeng. Saking raos seneng nih kok, dari rasa suka, seneng nih, orang bisa berbuat apa saja. Dari rasa tentram, orang bisa memperindah hidupnya, bisa memperindah rumahnya, bisa memperindah desanya. Dari rasa langgeng inilah kemudian manusia dikaruniai iman yang kokoh. Nah, saya rasa ini adalah satu hal yang sangat baik bagi Jatisobo. Yang Islam nafasnya tetap Jawa, luar biasa. Yang ini sekarang di Surabaya sedang dicari Islam dengan nafas Jawa itu. Salah satunya cirinya adalah Laras Mardjo. Dulunya adalah Santisworo. Sebuah gending-gending yang disusun untuk mengajarkan ajaran-ajaran suci keagamaan. Santi, santo, itu suci. Nah, ini yang kemudian, ini dari Jatisobo, bukan dari yang lain. Walaupun dulu itu diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kali, Sinuen Lepen, gitu. Tapi kemudian Solo itu berangkatnya dari Jatisobo. Saya merasakan bagaimana rasa seneng, tentrem, langgeng itu ketika saya sholat di sini pada waktu malam itu. Nah, saya rasa ini paduan rasa yang kemudian itu menjadikan kita itu hidup rukun dan damai. Tidak saling mengganggu, tidak saling mencemooh, saling hormat itu. Yang ini sebenarnya dirintis mulai zaman Demak. Peralihan kebudayaan Hindu, kerajaan-kerajaan Hindu menuju kerajaan-kerajaan Islam, di mana para wali itu mengajarkan Islam dengan kebudayaan Jawa,
Maka kemudian semua ajaran-ajaran pengetahuan tentang keislaman diajarkan dalam gending, dalam lagon. Tapi cakapan-cakapan pun nggih, mulai kaum dawo, lajeng kayun, lajeng rukun iman nggih, rukune salat. Sederhana, bersahaja, tapi itu membumi. Yang itu menjadikan kita memiliki pemahaman syariat yang baik untuk menjalani Islam dengan cara Jawa. Berbeda dengan nun sewu Islam yang sekarang pokoknya gak gitu loh. Nah, kenapa begitu para wali itu menyebarkan Islam dengan pendekatan kebudayaan Jawa? Karena apa? Jawa itu sudah meluking wong digdayani wong. Kenapa? Sudah punya agama. Hindu belum datang, Jawa sudah punya agama. Buddha belum datang, sudah punya agama. Kula aturi ngempet-ngempet nggih. Rumiyin kula panjenengan menawi wonten kesandung, aduh yo. Inggih mboten. Mboten kados sakniki nggih. Aduh yo. Kok ora astagfirullah. Innalillahi. Ngapunten sing umur 50 mriku nggih. Sekemutan nggih. Kesandung aduh yung, kesampul aduh yung. Agama murni kita itu agamanya adalah memuja leluhur, bopo biyung. Angin gede sebutannya buyut. Nun sewu nggih. Leres nggih. Kudadan terus kebuyut. Karena kita itu agama kita itu meluhurkan leluhur. Agama murni. Dereng ngaos dhumateng kitab-kitab suci ingkang samawi, ingkang diturunkan Gusti Allah lewat langit, lewat Rasul. Tapi agama-agama bumi. Bagaimana mengajarkan kasih sayang dengan melihat binatang, melihat pohon-pohonan. Mila menawi wonten rumiyin khotib pinuju paring dawuh wonten mimbar, monggo para sedherek jamaah Jumat ingkang mulyakaken kula aturi ngraosaken nak yenaken kados pundi gegodhongan sami ngluhuraken ngegungaken asmanipun Allah. Mboten wonten khotib rumiyin menika mboten mawi dasar-dasar alam menika mboten wonten. Nek cara Surabaya deloken ta iku. Wis klopo iku lho. Zikir iku. Kon kok gak zikir? Pramila panggenan laras madya nggih wonten. Eman wong bagus ora sembahyang. Bagus endi kalawan Nabi Yusuf sujud marang pangeran. Nabi Yusuf sujud marang pangeran. Ada ajaran-ajaran syariat, ada keteladanan di dalam laras madya. Nah, ini sumbernya dari sini. Sekarang ini saya di Surabaya sedang juga menggali itu dan didukung oleh orang-orang Solo yang di sana, tokoh-tokoh Solo, dan itu cakapannya sama persis yang ada di sini. Artinya apa? Jati sobo menika kedunge ajaran agama Rasul. Kedunge ajaran agama Rasul. Kenapa? Cakepan laras madya mau dugi tekan Surabaya. Gendingnya pun sami, kemana? Terbang jidor sami. Nah, ini yang kemudian kenapa beberapa waktu yang lalu saya kemudian sering berkunjung Pak Sularno. Beliau adalah seorang penulis yang baik, penerjemah bahasa yang baik, menerjemahkan tembang yang baik, sering dimuat di dalam majalah Panyebar Semangat waktu itu. Beliau adalah seorang penulis yang baik. Nah, saya rasa kita punya banyak ya, Jatisobo punya modal kebudayaan yang sangat kuat untuk mengukuhkan identitas kejawaan Jatisobo dengan nafas islaminya. Nah, kita butuh strategi sebenarnya, bukan hanya di wilayah-wilayah komunitas, ya, paguyuban tidak, tapi kemudian saya rasa kita perlu
Saya rasa kita perlu mensiarkan cakapan-cakapan itu di sekolah. Tembang-tembang Laras Madya itu kemudian diajarkan di sekolah-sekolah, di wilayah-wilayah Batisel. Assalamualaikum Pak Ustadz, Sugeng Rawuh. Ngapunten ngrumiyini. Jadi di Surabaya itu hadiah itu syair-syairnya itu kemudian diajarkan di sekolah tanpa musik. Kita juga bisa mengajarkan syair-syair yang ada dalam Laras Madya itu di sekolah. Misalnya dari nyanyian yang syair yang paling gampil kemawon. Rukun iman. Rukun sholat. Sebagai bagian dari pelestarian kebudayaan. Sehingga anak-anak yang kecil itu sudah paham dulu. Sudah lelehan, ini sudah luluh. Lisanipun sampun wonten. Jadi kalau kemudian diterbangi, sampun saged. Nah ini yang belum kita lakukan. Saya rasa kita perlu membuat buku cakepan-cakepan yang kemudian disampaikan kepada guru-guru. Ya, enggak usah banyak-banyak khususnya di Jatisobo saja. Saya Pak Kades bisa nimbali Pak Kepala Sekolah, ditimbali saja. Kita beri cakepan itu diulangi karo gurunya agama. Supaya apa? Anak-anak itu sudah mulai kecil sudah mengenal Laras Madya. Bagaimana pengetahuan awal sholat itu disampaikan dalam tembang, mengenal rukun iman itu dengan tembang, saya rasa akan menjadi sangat bagus. Maka ketika kita melakukan pelestarian budaya Islam yang kemudian ditinggalkan oleh Imam Khatib itu, saya rasa akan menjadi lebih menghabituasi dan mengenerasi. Proses habituasi menjadi sangat penting. Jadi mulai sejak dini, mulai dari mungkin juga bisa dari TK. Guru-guru PAUD kita kumpulkan lah. Guru-guru SD yang kaitannya ini kita kumpulkan, kita beri pemahaman. Kalau perlu kita latih. Kita latih tembang-tembang yang sangat membumi itu kita latihkan aja. Syair rukun iman, rukun Islam, syair rukun sholat. Sederhana banget. Tapi itu kemudian membumi. Dan saya rasa itu akan mengenerasi gitu loh. Nah ini yang kemudian kita alfa untuk melakukan itu. Padahal penting. Nah nek sing umur-umur ngapunten remaja kira-kira umur 19 tahun ini pun rada angel. Saat ini niku mendino sing di salang YouTube, nah monggo dunia ini sekarang itu tidak seperti semboyannya kayak moyang kita. Dunia ini ora sak godhong kelor, Indonesia ora sak godhong kelor. Saat ini pun diwalik. Dunia ini sak godhong kelor. Tuh pun tekan Amerika, iso nonton gambare wong udo-udo, wong gelut lah niku. Cilokone teng mriku niku. Nah, maka proses habituasi pendidikan itu, pendidikan seni, budaya, agama itu memang harus mulai dari dini. Nah, ini monggo nanti dipenggali bareng-bareng karena ini sebagai sebuah strategi kebudayaan kita harus harus menyeluruh gitu. Ya pelan-pelan, yang namanya gerakan agama kebudayaan itu tidak pernah bisa revolusioner gitu seperti mbabati pari neng sawah itu tidak bisa. Ya harus pelan-pelan. 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, wah ini Pak Harto ini repelita. Saya rasa itu penting gitu, penting banget untuk melakukan hal-hal yang semacam itu dengan cara periodik, berjenjang begitu. Supaya apa? Kebudayaan kita itu bisa lestari mulai dari dini. Kita nggak usah memaksa, tapi kemudian kalau mereka terbiasa, dibiasakan, dilatih terus-menerus, tiap hari kerungu, tiap hari nembang, rukun iman, rukun Islam, rukun sholat, itu otomatis pengetahuan agamanya masuk, keindahan masuk. Nah ini yang kemudian para wali itu selalu menggunakan kunci tadi, 3 rasa, rasa seneng, rasa tentrem, rasa langgeng. Laras Madya inilah yang kemudian sebenarnya memiliki 3 rasa itu dalam satu tampilan. Nah itu akan bisa mencapai rasa langgeng itu kalau terus ada habituasi terus. Dalam tiap pribadi, rasa langgeng itu yang menguatkan, mengokohkan iman keislaman itu adalah
harus dihabituasi terus. Wonten pakulinan ingkang paduntenan. Kulino mendino kulino siiran, mendino kulino macam-macam gitu ya, yang kaitannya dengan pengetahuan agama dalam bentuk yang indah. Maka ini menjadi penting. Jatisobo sebagai desa yang bersejarah ini sangat penting sekali untuk mempertahankan identitas ini. Kalau yang tadi untuk ngarak nganten, selawatan ngarak manten itu kan rame-rame ya, bagus lah untuk opini gitu, bagus, dan kemudian siar itu bagus. Tapi kemudian yang kemudian kita rasakan sebagai sesuatu mengandung 3 rasa tadi, rasa seneng, tentrem, langgeng, ini ada di Laras Madya sebenarnya. Bukan sing rame-rame hura-hura. Bagaimana sholawat itu kemudian itu kan Allahumma sholli, nah, itu akan menjadi sangat dirasakan. Nggak bisa kita belajar dari YouTube, nggak bisa. Karena apa? Seni agama budaya itu rasa. Aku ngomong Jawa. Pertama kudu rasa seneng sih. Nah, rasa seneng, seneng sesuai dadi tentrem itu kemudian kita bisa memperindah semuanya. Memperindah rumah, memperindah kehidupan. Kalau semua sudah indah itu, maka kemudian akan menumpukan yang disebut dengan rasa langgeng itu tadi. Saya rasa Laras Madya itu menjadi pusaka yang baik, menjadi gaman yang landep untuk mencapai identitas keislaman yang Jawa di Jatisobo. Karena sejak dulunya ya Islamnya di sini ya Islamnya Islam rasa Jawa, bukan Islam yang lain. Karena kita melihat yang namanya Laras Madya mulai dari Solo sampai Surabaya yus seperti itu. Mboten iso ilang. Rasane Jawa niku mboten iso ilang. Nah, itu yang kemudian sebenarnya rasa langgeng di situ. Keimanan Jawa itu seperti apa sih? Nah, ini sebagai Jatisobo sebagai kedungnya ajaran agama Rasul, mestinya mulai kita bangun kembali dengan identitas-identitas yang penuh dengan pendekatan rasa Jawa tadi, supaya kita menjadi tentrem, kemudian bisa mencapai keimanan yang kokoh. Kalau kita namung semanten atur kula, monggo sanes wekdal saged mawon kula sowan mriki kalih betul cakepan-cakepan menawi saged malah ngaten cakepan-cakepan syair ingkang wonten Laras Madya saged dipun serat malih mangke dipun terbitaken kangge lari-lari SD ingkang wonten sekitar Jatisobo begitu. Ingkang prasaja kemawon supados gampil dipun latihaken ngaten. Terus mangke bapak-bapak 5 tahun mendatang itu tidak perlu ngoyo nglumpukke dadal latihan terbangan sih, latihan untuk sih ndak. Karena sudah anak-anak sudah terbiasa ngerasake wis duwe rasa seneng, joy gitu istilahnya. Kalau sekarang sudah merasa nyaman, joy, enak gitu, saya rasa akan jadi enak. Mekaten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.